Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup melakukan perubahan itu. Berawal dari hati yang paling dalam. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh merindukan supaya pagi hari ini Engkaulah yang memberkati kami. Engkaulah yang berbicara kepada kami. Biarlah terhadap firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, jauhlah kiranya dari hati kami memandang sepele. Jauhlah kiranya dari hati kami untuk tidak peduli Tuhan. Karena firman-Mu adalah hidup dan berkuasa untuk boleh mengubah kehidupan kami dan membawa arah yang benar dalam jalan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh menyerahkan supaya kuasa Roh-Mu yang kudus semata-mata yang bekerja di tengah-tengah kami, dan Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan, supaya tidak ada ya Tuhan yang akan mengganggu pikiran kami. Hamba-Mu dalam segala keberadaannya menyerahkan diri kepadamu. Tuhan, Engkaulah yang memakai dia dengan leluasa untuk mencapai maksud-Mu bagi kami, baik yang hadir di tempat ini dan juga di rumah masing-masing yang boleh ikut beribadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita. Iya. Kita akan belajar pagi hari ini di sekolah minggu dewasa ini dari Yosua 2. Ayat 1 sampai 18 kita akan baca. Mari kita membacanya secara bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari nantinya yang genap. Begitu juga untuk yang ikut dari rumah ya. Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 18. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Jeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Jordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku,
saudara-saudaraku yang lelaki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka yang bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Iya. Demikian kita membaca firman Tuhan, mari kita melihat kertas suarta kita. Di sini temanya iman yang menyelamatkan dan berdampak. Ya, Yosua adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Sekarang Yosua yang mengutus 2 pengintai untuk menyelidiki kota Jeriko. Tindakan ini Yosua lakukan adalah untuk mengerti hal-hal apa yang harus dan yang akan dia lakukan untuk menaklukkan kota Jeriko yang sudah Tuhan janjikan. Iya. Kita langsung masuk kepada pertanyaan pertama, siapakah Rahab? Ini tentu semua kita sudah tahu ya siapa Rahab ini ya. Iya. Dikatakan tadi di sini bahwa dia adalah seorang perempuan sundal yang menjual dirinya untuk uang. Kalau kita lihat seperti ini, gimana ini ya? Iya. Artinya bagi dunia ini sampah. Bukan hanya sampah, tetapi ini merusak. Iya, kalau seorang perempuan sundal, tetapi firman Tuhan jelas mencatat akan hal ini. Tuhan tidak menyembunyikan akan keadaan Rahab ini. Tetapi dia terang dan terbuka, jujur menyatakan kebenaran siapa dia. Ya, di samping dia sendiri adalah penduduk kota Jeriko yang harusnya akan ditumpas. Oleh karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan sudah matang. Bukankah itu yang pernah Tuhan katakan kepada Abraham ketika Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan? Di sana Tuhan sudah bernubuat dan menubuatkan bahwa keturunan Abraham akan nanti diperbudak sekitar 400 tahun di Mesir sampai kepada nanti matangnya dosa-dosa di negeri ini. Jadi kita melihat masa itu jadi dan orang Israel sudah Tuhan bawa keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, untuk menduduki tanah itu oleh karena bangsa itu yang sudah berdosa di hadapan Tuhan dan dosanya itu dikatakan tadi sudah matang. Iya. Di samping di tengah-tengah orang berdosa yang layak untuk ditumpas tadi, ada Rahab yang memang juga kehidupannya secara moral sangat tidak baik. Ya kalau seperti ini, ya nggak ada yang senang kalau tetangganya begini ya. Iya, pasti dicuekin dan tidak dipedulikan. Tapi di sini tadi kita lihat, mengapa Rahab mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan kedua pengintai dari Israel tersebut. Iya, memang dia secara moral, etika dari luar kita lihat sangat-sangat buruk. Tetapi ternyata jauh di dalam hatinya ada sesuatu nilai yang tidak ada pada orang-orang Jeriko yang lain. Yaitu apa? Tanggap dia melihat
atas apa yang Tuhan inginkan atas Jeriko. Banyak nanti orang secara moral kelihatannya baik, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya tidak peduli dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Secara etika tinggi, bisa saja, tetapi tidak peduli dengan sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan. Banyak seperti itu. Iya. Kadang kalau kita hanya melihat apa yang di depan mata ya, tetapi tidak bisa melihat sampai kedalaman hati. Tetapi di sini kita melihat tadi, bagaimana Rahab ini tadi kita lihat bahwa ketika pengintai-pengintai dari Israel itu tadi masuk ke rumahnya, ini kemungkinan bukan pengintai ini melacur ya, bukan seperti itu. Tapi kenapa dia masuk ke rumah Rahab ini? Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan memimpin atas orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Tepat. Kalau dia tadi bukan ke rumah Rahab, mungkin dia bisa dibunuh. Tapi karena ke rumah Rahab memang ini adalah rumah bordir kan seperti itu ya. Rumah yang gak benar. Jadi semua orang ya bebas saja masuk ke dalam tanpa ada curiga yang begitu besar. Nah, mereka kemari adalah untuk menginap. Sekaligus dari sini mereka bisa untuk mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan untuk memantau dan mengintai kota Jeriko. Nah, Rahab tahu bahwa mereka ini adalah utusan Israel untuk mengintai kota itu. Dan ternyata kehadiran kedua pengintai ini juga tahu Raja Jeriko dari orang yang memberitahu, tentunya pengawasan ketat ya. Ya kalau sekarang untuk ya apalagi kemarin masa pandemi ya, semua artinya wilayah-wilayah tertentu dibuat pemerintah penjagaan yang ketat supaya menghindari masuknya COVID-19 waktu itu ke daerah Indonesia kan begitu. Terlebih seperti ini, mereka tahu bahwa Jeriko itu adalah target akan dimusnahkan. Tentu mereka akan memperketat penjagaan wilayah-wilayah yang ada. Nah, di sini ketahuan tadi bahwa pengintai dari Israel datang. Maka didatangilah Rahab ini tadi. Tetapi apa yang kita lihat yang dilakukan Rahab? Dia sengaja menyembunyikan kedua pengintai ini. Sikap ini mempertaruhkan nyawa. Sikap ini jelas-jelas mengancam jiwanya. Tetapi mengapa dia lakukan itu? Padahal dia ada di daerah Jeriko. Dia bangsa Jeriko. Dan dia penduduk Jeriko. Tapi mengapa dia mempertaruhkan nyawanya demi menyembunyikan kedua pengintai ini? Mari kita melihat ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Iya, ketika Rahab menjumpai mereka di soto rumah, oleh karena kedua pengintai ini sudah dikejar, Rahab berkata kepada mereka, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Pengetahuan dari Rahab ini bukan hanya sekedar pengetahuan di otak, tetapi itu memang menjadi iman dalam hatinya, bahwa apa, negeri ini sudah Tuhan berikan kepadamu. Jadi dia memilih untuk berlindung, dia memilih untuk berbalik, dia memilih untuk berpihak kepada Israel oleh karena dia tahu Allah Israel itulah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Karena dia tahu. Ya. Berarti kalau kita lihat dari sini, sebelum pengintai ini datang, Rahab ini sebenarnya sudah percaya. Maka ketika pengintai ini datang, percayanya itu makin diteguhkan lewat tindakan yang dia perbuat. Imannya itu makin nampak lewat apa yang dia lakukan. Mengapa
Rahab bisa percaya kepada bahwa Allah Israel itu adalah Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Kita lihat di sini dia katakan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gentar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Berita ini cukup meyakinkan Rahab bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Karena apa? Tidak pernah ada sejarah ini. Sehebat-hebatnya bangsa-bangsa berkata ini Allah kami, ini Allah kami. Tidak pernah ada sejarah laut Teberau bisa terbelah dan kering. Sampai Israel itu menyeberang, baru air itu menyatu menenggelamkan tentara Firaun. Cukup ini meyakinkan Rahab bahwa Allah Israel itulah Allah. Enggak ada lagi yang lain. Iya, kalau hari ini pun ada di air, penunggunya banyak masih dipercayai seperti itu ya. Ada Allah di air, ada Allah di darat, ada Allah di pohon, macam-macam. Terlebih lagi zamannya Rahab. Tetapi lewat apa yang Tuhan kerjakan terhadap orang Israel, menyeberangkan mereka dengan membelah laut Teberau, cukup menjadi kesimpulan di dalam Rahab, ininya Allah. Tidak ada lagi yang lain, hanya ini Allah, hanya satu ini. Dan yang kedua lagi yang makin meyakinkan dari Rahab bahwa Allah Israel ini adalah Allah, ketika orang-orang Israel mengalahkan Raja Amori, yaitu Sihor dan Og. Ini adalah raja yang kuat, raja yang tangguh, raja yang mereka tahu ini benar-benar hebat. Jangan-jangan mungkin ini jimatnya banyak mungkin pada masa itu ya. Anti kebal ini ya, banyak mungkin yang dia pegang. Tetapi itu bisa KO. Itu bisa mati dan ditaklukkan, wilayahnya dikuasai. Cukup meyakinkan Rahab, ini Allah. Iya. Kami hingga sekarang bagaimana ya? Sudah banyak firman yang kami tahu. Sudah banyak kisah yang diceritakan. Apa yang Yesus sudah buat. Air berubah menjadi anggur. Apalagi yang Tuhan buat. Membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Bahkan orang-orang hidup pun bercerita bagaimana firman Tuhan itu genap dalam hidupnya. Apakah itu sudah duduk dalam hati itu? Tidak hanya menjadi pengetahuan di dalam kepala, tetapi sudah menjadi komitmen untuk mau berbalik kepada Tuhan. Ataukah hingga sekarang iman itu hanya sekedar iman pengetahuan? Ya, ada 4 iman dikatakan ya. Dikatakan bahwa ada iman yang melompat dalam gelap, itu di dalam dulu kami pelajari. Gimana iman yang melompat dalam gelap? Gak tahu sebenarnya apa yang dia percayai, karena itu dikatakan ya itulah. Ya misalkan seperti apa? Ya kalau Yesus itu dibilang Tuhan ya Tuhanlah. Sebenarnya dia gak tahu siapa Yesus itu, apa yang dia buat. Namun karena itu dikatakan, ya itu kupercayai. Ya ini bisa saja karena mamanya Kristen, dia Kristen. Tanpa mengerti apa yang dia percayai. Dan bahkan apa? Dia kekeh di situ. Walaupun dia gak tahu apa yang dia sebenarnya yakini. Ini namanya iman yang melompat dalam gelap. Ya kalau dalam gedung ini kan begitu ya. Dalam situasi gelap gak tahu kam di dasar apa. Lompat aja ini kan bahaya. Terlebih lagi jiwa yang akan menjadi taruhannya. Tanpa memahami. Ya Kristen, ikut gereja. Gak ngerti apa-apa ya begitulah. Sampai ubanan. Iya. Apalagi ada dikatakan bahwa iman di akal saja. Tahu sejarah. Makanya kalau dibuat kuis gitu ya. Kuis Alkitab. Jangan-jangan
kalaupun gak nilai sempurna 10, 9 atau 8 dapat. Di mana Yesus lahir, siapa orang tuanya, siapa dia ketika di kekekalan, semua bisa jawab. Oh, dia firman Allah, menjadi manusia lewat perawan Maria. Kurasa ini semua bisa jawab ini ya. Tapi hanya sebatas kepala. Namun tidak pernah punya pengalaman pribadi untuk menyerahkan hidup kepada dia, enggak ada. Iya. Oh, ini sama anak-anak kita aja ini ya, sama anak remaja, sama anak kecil. Apalagi Samuel, kalau kuis Alkitab itu dapat juara terus. Ini Samuel saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi di sini enggak ada seperti itu ya, atau yang di rumah enggak ada ya. Di sini gimana? Enggak hanya di kepala. Tapi apakah sudah jadi menjadi iman yang kuterima dalam hati? Yang aku percayai kematiannya untuk menebusku dari dosa? Yang memang itu jadi dalam hidupku? Ada perubahan itu? Iya. Maka perlu juga saya, sering kita katakan bahwa jengkol aja pun yang kita makan punya dampak. Semua orang nanti ke kamar mandi terganggu. Siapa yang makan jengkol ini? Itu masih jengkol. Lalu mengapa kalau dibilang Yesus ini benar-benar tidak hanya di akal, tapi sudah kuterima dalam hatiku. Berharap aku kepada dia untuk tebusan atas dosaku. Lalu kok gak ada dampaknya? Tiap orang lihat si gol-gol masih sama. Tahun baru, tapi tak ada yang baru. Bajunya baru, tapi tidak ada yang baru-baru dari hidup. Nah, itu kayak mana itu? Gak apa-apa juga ya. Perlu diselidiki. Ya aku ini kayak mana ya? Tahun baru terus. Bajuku ada yang baru. Tabiatku yang mana baru? Kalau memang aku katakan Yesus itu aku percayai mati untuk mengubah dosaku. Untuk mengampuni dosaku. Sehingga hidupku bisa berubah. Karena kan Tuhan bilang, siapa di dalam Kristus ia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau sudah di dalam Kristus dan sudah diciptakan menjadi ciptaan baru, masih lama, ini di mana salahnya? Firman Tuhan salah? Gimana? Setuju kita firman Tuhan yang salah? Gak ada yang berani ya. Enggak, memang firman Tuhan gak pernah salah. Kalau dia katakan siapa di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau itu gak jadi, ya kita lah yang harus tanya. Loh Tuhan, aku ini imanku iman yang kayak mana ini? Apakah sudah iman yang menyelamatkan atau iman yang melompat dalam gelap tadi? Atau iman yang sebatas akal? Udah tahu banyak. Udah berdoa pula sering kan. Yang ketiga, ada iman sementara. Gimana iman yang sementara? Iman yang hanya berharap kepada Tuhan untuk hal-hal sementara. Iya, dia gak datang lagi ke dukun kalau sakit. Iya, ke rumah sakit dia paling enggak. Dia kalau butuh keuangan dia doa sama Tuhan juga. Kalau ada masalah anak-anaknya, dia minta pertolongan juga sama Tuhan lewat doa-doanya. Dan dia lihat ini ada yang Tuhan jawab. Tapi tidak pernah untuk dosanya dia datang untuk supaya diampuni Tuhan. Tidak pernah dia berharap untuk satu hal ini lagi, yaitu apa? Soal hidup kekal. Karena bagi dia yang sementara ini aja udah cukuplah. Padahal itu kalau mati tinggal semua. Ada orang gini banyak. Siapa? Salah satu Nikodemus, kan gitu ya. Ya Nikodemus. Dia kalau untuk urusan di bumi ini dia udah pasti berdoa sama Tuhan, gak datang lagi dia sama dukun. Tetapi belum sampai dia bahwa apa? Hanya di dalam Yesus inilah ada keselamatan. Maka Nikodemus itu dia berpikir, kalau aku baik,
kalau aku rajin gereja, kalau aku banyak doaku sudah dijawab, inilah yang dia buat menjadi ukuran dia sudah selamat. Berarti kan dia yang menentukan itu kan? Dia yang membuat kebenarannya bukan? Nah, tiga ini bukan iman yang sejati. Ini bukan iman yang menyelamatkan. Lalu bagaimana iman yang menyelamatkan? Yaitu apa? Sebagaimana yang Rahab ini tadi lakukan. Dia mempercayai bahwa Allah Israel itulah Allah. Maka dia menggantungkan jiwanya pun kepadanya. Hidupnya kepadanya. Maka di sini tadi dia katakan, aku tahu. Maka apa yang dia tahu itu tadi bukan sekedar pengetahuan, tetapi memang sudah menjadi iman yang sejati, itu nampak dari keberpihakannya. Dia berpihak kepada Tuhan ini. Walaupun taruhannya nyawa. Makanya kan dikatakan di dalam Ibrani itu bahwa ditulis, karena iman maka Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu. Kitab Ibrani salah satu mencatat Rahab atau mensejajarkan Rahab dengan pahlawan-pahlawan iman lainnya. Dia mensejajarkan dengan Abraham, itu dicatat. Bahkan terhadap Musa. Berarti mereka memiliki iman yang sama. Iman yang benar-benar terlihat lewat pilihan hidupnya. Iman yang benar-benar terlihat lewat keberpihakannya. Iya, makanya Yakobus juga mencatat itu. Bahwa iman Rahab itu bukan iman yang mati. Itu nampak lewat keberpihakannya. Ya kalau hari ini ditanya orang Kristen, kamu percaya Yesus Tuhan? Gak ada pasti yang jawab enggak. Pasti semua akan menjawab, aku percaya. Berapa persen? 100%, titik, enggak koma. Mulut. Tapi lihat keberpihakannya. Apakah memang benar-benar imannya itu membawa dia berpihak kepada Tuhan lewat pilihan-pilihannya? Rahab kita lihat sudah terbukti. Nyawa pun menjadi taruhan, dia tetap memilih Tuhan Allah Israel. Kalau kita apa? Kalau kita katakan kita beriman, aku sudah percaya Yesus inilah Tuhan yang mati menebusku dari dosa. Tetapi apa? Giliran diperhadapkan antara kebenaran dan keuntungan, pilih mana? Ketika diperhadapkan antara kebenaran dan keuntungan, yang mana dipilih? Keuntungan. Makanya lihat, kita bercermin hari ini perempuan Sunda loh. Ternyata apa? Dosa yang sangat besar tidak menjadi penghambat kepada anugerah Tuhan jika dosa itu tidak dibela lagi. Dosa yang besar tidak menjadi penghambat anugerah Tuhan jika dosa itu tidak dibela lagi. Apakah hingga kini masih kita bela dosa tadi? Tidak seperti Rahab? Iya. Maka kita melihat pertanyaan yang kedua, apakah keinginan Rahab agar dikabulkan oleh kedua pengintai tersebut? Dikatakan, maka sekarang bersumpahlah, kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah padaku suatu tanda yang dapat dipercayai. Di sini kita melihat Rahab meyakini bahwa Yeriko pasti Tuhan serahkan kepada Israel. Dan bahwa Allah Israel itulah Allah yang benar. Siapa yang melawan Allah ini berarti dia memilih mati. Tapi siapa mau berbalik dan berpihak kepada Allah ini, dia akan hidup. Ini yang Rahab yakini. Maka apa? Karena dia tahu melawan Allah Israel ini pilihannya mati. Tapi mau kehendak Allah ini genap dengan berpihak akan hidup. Maka apa yang dia harapkan? Bukan hanya dia, tapi dia harapkan keluarganya dan seluruh kaumnya. Dia nggak mau kaumnya itu juga binasa.
binasa terbunuh. Tapi dia ingin kaumnya ini bukan hanya mama, bapaknya, saudara laki-laki, perempuan enggak. Tapi bibinya, bengkilanya, lainnya, mungkin dari opung ke opung, kaumnya. Ya kalau kita marga tarigan, semarga tarigan gitu ya kan. Kalau kita marga sembiring, semarga sembiring. Wah, bagaimana kerinduan Rahab ini? Karena memang dia percaya hanya berpihak kepada Allah Israel maka akan hidup. Maka apa? Gimana dengan kaumku? Aku mau kaumku ini selamat. Maka itu yang menjadi permintaan dan permohonannya kepada pengintai ini. Dan pengintai ini katakan, oke. Maka kalau kami akan pergi, kau buat nanti tali kirmiji sebagai tanda di rumahmu ini, dan siapa yang berlindung dalam rumahmu ini, hanya itu yang akan selamat. Tapi siapa nanti keluar dari rumahmu ini, aku tidak bertanggung jawab atas nyawanya kalau dia akan terbunuh. Maka apa? Ada waktu di mana Rahab bisa bercerita, meyakinkan saudara-saudaranya dan kaumnya bahwa apa? Berpihaklah kepada Tuhan ini. Datanglah kepada Tuhan ini. Jangan lagi dibela apa yang jahat itu. Maka apa? Entah seperti apa Rahab meyakinkan. Yang jelas pasti Rahab meyakinkan mereka seperti apa yang dia yakini. Kau lihat kan yang mana rupanya Allah. Bukankah Allah Israel itu Allah kalau bisa dia membelah laut Teberau? Bukankah Allah Israel itu Allah kalau dia bisa mengalahkan Sihor dan Og? Bukankah hari ini hal ini jugakah yang menjadi kerinduan kita kalau kita berkata tidak ada keselamatan di dalam siapapun di bawah kolong langit ini kecuali di dalam Dia. Hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Oleh karena apa? Dialah Allah yang menjadi manusia, yang mati di kayu salib untuk memberi tebusan atas dosa, dan dialah yang bangkit dari antara kematian, naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Apakah kita meyakini hanya di dalam Kristus ada keselamatan? Kalau hanya di dalam Dia ada keselamatan, kalau tidak sampai kepada iman yang demikian, gimana yang lain? Akan binasa. Apakah kita juga punya kerinduan seperti Rahab ini? Tuhan, keluargaku, sanak saudaraku, kaumku, tetanggaku, iman yang benar pasti tidak egois. Iman yang benar pasti berdampak. Kalau memang kita yakin di dalam Yesus satu-satunya ada keselamatan, apakah kita akan diam? Iya. Maka kita melihat ya, siapakah Tuhan Yesus bagi saudara, dan apakah iman saudaralah iman yang menyelamatkan? Benarkah iman itu sudah berdampak dalam hidup saudara, di mana hati saudara berpihak kepada kebenaran itu? Iman yang benar akan nyata lewat perbuatan. Iman yang sejati akan terlihat lewat hidup. Bagaimana bisa melakukan apa yang Tuhan katakan? Ada harga yang kita bayar oleh karena Tuhan. Maka dari situ kita akan lihat iman seseorang ini benar atau tidak. Lihat bagaimana keberpihakannya. Ada enggak harga yang dia bayar oleh karena Tuhan? Kalau hanya mulut tapi tidak pernah terlihat harga yang dia bayar, ini masih tanda tanya besar. Enggak apa-apa kalau kamu pertanyakan lagi hatindu kepada Tuhan, imandu kepada Tuhan, karena ini menyangkut jiwandu. Ini bukan menyangkut hartandu. Kalau harta hilang bisa dicari, jiwa melayang gimana gantinya? Ya pikirkan ya. Ya walaupun bukan hanya untuk orang-orang tua saja ya, anak muda pun pikirkan. Iya. Jika saudara percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup,
Apakah saudara memiliki kerinduan agar keluarga dan orang lain boleh percaya kepadanya? Apakah peran saudara dalam hal ini? Peran Rahab, dia pasti ngomong. Dia pasti cerita untuk apa yang dia yakini. Untuk meyakinkan sanak saudaranya untuk boleh datang ke rumahnya berlindung. Mungkin ada yang menghina, ya kau udah pengkhianat negara. Macam-macam mungkin perkataan kepada dia, kau aja kerjamu bersundal. Apa bisa perkataanmu dipegang? Mungkin macam-macam penghinaan, karena itu nggak bisa diangkat otomatis dari label hidupnya. Yaitu apa? Latar belakangnya masa lalu. Nggak bisa. Tetapi apakah itu membuat dia surut? Karena dia meyakini hanya orang berpihak kepada Tuhan akan selamat, dia surut tidak. Maka memang ketika Israel datang menghancurkan Jeriko, bukan hanya Rahab yang memang selamat dari antara orang Jeriko. Tapi ada beberapa walaupun tidak tahu jumlahnya seberapa, itu selamat yang di dalam rumah Rahab. Maka apakah peran saudara dalam hal ini? Cerita. Menceritakan apa yang saudara yakini. Ya walaupun nanti macam-macam reaksi dan tanggapan orang. Tetapi kalau kita yakin hanya di dalam kematian Kristuslah kita diselamatkan, tentu kita tidak akan tutup mulut. Gimana? Untuk anak sendiri apakah itu diceritakan? Atau apa? Udah terlalu capek cari uang. Nggak sempat lagi ngomong, ini urusan pendeta katekisasi nanti ini. Ini urusan sekolah minggu ini. Gurunya, bagianku apa? Apakah iman ini yang kita wariskan? Mari kita melihat ayat hafalan di bawah ini. Sama-sama kita membacanya dua-dua ya. Dan karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, selidikilah hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Seperti apanya iman kami yang kami yakini hari ini. Apakah memang benar-benar sampai sudah kepada iman yang menyelamatkan, di mana terlihat hati yang berpihak kepada Engkau Tuhan, di mana terlihat ada harga yang dibayar untuk mempercayai Engkau, untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, kasihani kami, jikalau tidak pernah terlihat iman kami itu benar-benar berpihak kepada Tuhan, ada harga yang kami nyatakan, biarlah Tuhan kami tidak terus hidup dalam kemunafikan. Tetapi benar-benar Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menerangi hati kami. Supaya benar-benarlah jadi kepada iman yang sejati. Di mana nyata lewat hidup yang berpihak kepada Engkau. Ini doa kami kepadamu Tuhan, kami sangat merindukan. Supaya tidak ada kami ini yang akan hilang. Supaya tidak ada kami ini yang akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah juga untuk kami yang sudah mengaku percaya, Tuhan, biarlah Engkau juga yang mengingatkan kami. Rahab seorang pelacur saja Tuhan punya beban. Ketika dia mengetahui di dalam Engkau-lah ada hidup, dia punya beban untuk saudara-saudaranya supaya boleh berpihak kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami jikalau ada di antara kami berkata, kami percaya namun kami diam. Dengan tidak pernah bercerita kepada banyak orang. Supaya lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, hati kami boleh didorong. Untuk boleh bercerita entah apapun harga yang harus kami bayar. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami kepada Engkau. Roh-Mu yang kudus meneruskan dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.